Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita petaka warisan anak tiri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tiga orang sahabat SMA bernama Lydia, Dina, dan Ashifa mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dina terkesan tomboy, tapi wajahnya manis dengan lesung pipi di kedua pipinya. Ashifa, seorang cewek sederhana dengan hijab dan wajahnya kalem. Banyak sekali lelaki yang menginginkannya, tapi dia selalu cuek dan tak pernah tertarik. Sedangkan Lydia adalah cewek paling cantik di antara mereka. Kulitnya putih, rambutnya lurus panjang sepunggung dengan poni untuk menutupi jidat lebarnya. Dia sangat feminim dan selalu mengutamakan kebersihan. Tapi anehnya tak pernah ada lelaki yang memperlihatkan ketertarikan padanya. Sepulang sekolah ketiganya sudah berencana jauh-jauh hari untuk nonton film terbaru di bioskop mall terdekat. Sampai rumah langsung ganti baju ya, gercep wes, kata Dina. Sholat dulu, terus makan dulu lah. Uang sakuku cuma sedikit, biar nggak pakai makan di sana, jawab Ashifa. Lydia pun berkata, udah pokoknya tak tunggu di rumah, jam 2 tepat filmnya dimulai. Ketiganya lalu pulang ke rumah masing-masing dan segera bersiap ke rumah Lydia, karena memang rumahnya yang paling dekat dengan mall tujuan. Hanya butuh setengah jam saja, keduanya sudah di rumah Lydia. Rumah Lydia besar dan asri. Terdapat pagar besar bercat abu-abu di pintu gerbangnya. Dina dan Ashifa dipersilahkan masuk. Udah dipesen tak Grabnya? Tanya Dina ke Lydia. Sudah dari tadi, tapi nggak tahu nih orangnya. Dari tadi kok diem aja nggak jalan-jalan gini? Sambil memperlihatkan aplikasi pada ponselnya ke Dina. Tidur mungkin? Sabar toh nona-nona, mungkin banyak bocor atau masih makan orangnya, saut Ashifa. Selang 10 menit taksi online pesanan Lydia baru mengklakson mobilnya di depan. Duh lama sih pak, pingsan toh sampean, ledek Dina sambil segera duduk di samping supir. Ngapunten mbak, tiba-tiba mules perutku tadi itu. Lydia dan Ashifa juga sudah duduk di belakang. Tak menunggu lagi, mobil segera melaju ke tempat tujuan. Setelah memesan tiket, ketiganya masuk ke toilet bersama untuk sekedar mempoles kembali wajah masing-masing di depan cermin besar toilet. Merah banget sih Lid, lipstikmu itu, kata Dina. Lydia tak peduli apa kata temannya dan mengoles kembali lipstik sambil memonyong-monyongkan bibirnya. Dina tak mau kalah, dia mempertebal kembali riasan matanya dengan celak hitam ala-ala gotik, sedangkan Ashifa hanya sedikit menepuk pipi dengan bedak bayi dan merapikan hijabnya. Sambil sedikit bermain-main air di wastafel, mereka tertawa bersama. Lalu tanpa disadari, mereka mendengar suara orang yang berusaha berteriak dengan mulut terbungkam. Dengar suara aneh nggak guys? Bisik Ashifa sambil mendekatkan telunjuk di bibir pinknya itu. Semua pun terdiam, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba saja, seorang laki-laki muncul dari salah satu bilik kamar mandi, membuat mereka bertiga berjingkat kaget. Danco, umpat Dina. Loh mas, salah masuk kamu ini toilet cewek, ngawur aja. Lelaki itu pun celingukan, seraya memalingkan wajahnya dan segera pergi sambil berkata, maaf, kemudian berlalu. Untung kita nggak ngapa-ngapain ya, dengus Lydia. Jam berapa ini? Udah mulai tak filmnya? Tanya Ashifa. Lydia pun melirik jam tangannya. Kurang 10 menit. Bentar, aku tak pipis dulu ya. Biasanya di dalam bioskop dingin. Daripada kebelet pas tengah-tengah film nanggung, kata Ashifa. Dia pun segera membuka pintu toilet yang tadinya dipakai oleh lelaki yang salah masuk. Seketika Ashifa terkaget. Astagfirullah, Tak disangka,
Ashifa menemukan seorang gadis telah meninggal sambil melotot sembari memegang selang yang melingkar di lehernya. Kedua temannya langsung ikut melihat apa yang ada di depan Ashifa, kemudian berteriak dan membungkam mulut masing-masing. Berarti laki-laki tadi yang... Dina tak dapat melanjutkan kata-katanya. Mereka pun dibuat kebingungan. Terus kita harus ngapain? Telepon polisi tak? Usul Lydia. Gendeng awakmu ini. Aku gak mau punya urusan sama polisi. Mending pura-pura gak tahu aja. Pasti panjang ini nanti. Sambil memegang jidatnya, Dina berucap demikian. Aku juga takut orang tuaku kepikiran, saut Ashifa. Kasihan lo guys mbaknya ini, kata Lydia sambil melirik mayat di depannya. Tampil pusing, Dina pun segera pergi dari toilet disusul Ashifa. Loh guys, gak punya kasihan kalian ini, kata Lydia sambil setengah berteriak dan mengikuti kedua temannya keluar. Dina dan Ashifa berjalan cepat sambil melihat sekeliling, takut ada yang melihat dan salah asumsi. Lydia pun mengekor di belakangnya. Ya Allah guys, gimana nasibnya mbak itu tadi? Dina langsung menyaut. Kalau kamu kasihan ya urus saja sendiri, jangan ikut-ikutin aku. Karena takut Lydia tak berani berbuat apa-apa. Mereka pun masuk ke gedung bioskop dan segera duduk di kursi yang telah dipilih. Aku masih kepikiran mbak itu tadi guys. Wajahnya kok terbayang-bayang terus di otakku. Dingin pula di sini, jadi merinding gini. Kata Syifa sambil memeluk dirinya sendiri. Ketika Lydia menoleh di samping kanannya, dia melihat lelaki di toilet tadi sedang duduk di kursi seberang mereka bertiga. Satu kursi di sebelahnya kosong, entah belum ada yang pesan atau orangnya tak jadi nonton. Lydia berbisik kepada kedua temannya. Guys, orang itu tadi, ucap Lydia lirih sambil memberi isyarat dengan melirikkan matanya ke ujung kanan. Dina yang duduk di tengah hanya sedikit melirik untuk memastikan. Udah bersikap biasa aja guys, seakan kita nggak ngerti apa-apa, biar orangnya nggak curiga, ujar Dina setengah berbisik. Film sudah sampai di pertengahan, tapi ketiga sahabatnya itu tak fokus dengan apa yang mereka tonton karena kegelisahan masing-masing. Tiba-tiba Ashifa tertarik untuk menoleh dan melihat seseorang di samping kiri lelaki itu. Perasaan kursi itu kosong, kapan datangnya? Ucapnya dalam hati. Ashifa berusaha memperjelas penglihatannya. Di sana ia melihat seorang wanita dengan kardigan pink dan rok selutut sedang fokus melihat film di depannya. Dia seperti pernah melihat wanita tersebut, mencoba mengingatnya, dan Ashifa langsung memejamkan mata sambil membungkam mulutnya. Kenapa kamu ini? Wong film romantis kok takut sendiri? Gak ada adegan serem-seremnya non, kata Dina ketus. Itu Din, mbak itu tadi, jawab Ashifa sambil menunjuk kursi di seberang. Kedua temannya menoleh bersamaan dan mendapati kursi itu kosong. Lelaki yang duduk di sebelah kursi itu pun seketika menoleh, melihat mereka bertiga. Ketiganya langsung membuang muka ke depan layar bioskop dan berusaha tenang. Meski detak jantung berdebar cepat, Lydia berusaha menahan ketakutannya. Tetapi lelaki itu semakin mempertajam pandangan padanya, hingga ia segera berdiri dan keluar dari gedung itu. Kedua temannya segera menyusul. Lid, makin kelihatan kalau kamu begini, teriak Dina di belakangnya. Kamu enak di pinggirku, gak kelihatan langsung wajahnya orang itu. Lah aku pas di pinggirnya, takut dicekik aku, sambil mempraktekkan tangan di lehernya sendiri. Udah ayo pulang aja daripada ketemu orang itu lagi, ajak Ashifa sambil mengetik ponselnya, memesan taksi online. Saat di dalam mobil, Ashifa terlihat gelisah sambil melirik ke sana kemari. Kamu tadi lihat apa sih, Fah? Kok sepertinya ketakutan gitu? Tanya Dina. Aku lihat mbak yang di toilet tadi. Yang benar kamu itu? Tanya Dina mencoba membenarkan. Ashifa mengangguk keras, tanda mengiyakan sambil mengangkat tangannya membentuk huruf V. Swear. Semuanya pun saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Udah lupakan aja semua, anggap kita nggak pernah lihat kejadian itu, saran Lydia.
Semua pun mengangguk dan saling memegang tangan. Keesokan paginya di sekolah, ketiga sahabat itu sudah hampir melupakan kejadian kemarin dan mencoba untuk tak membahas apapun. Katanya hari ini bakal ada guru baru, soalnya Pak Wira udah pensiun, kata Dina di dalam kelas. Iren, teman sebangkunya, menambahkan, iya, katanya masih muda loh, masih kuliah, mau lulus tapi. Semuanya pun tertawa nakal, tak sabar menunggu kedatangan guru muda kali ini. Selang beberapa menit Pak Hari muncul. Pagi anak-anak, tanpa berbasa-basi, kali ini saya akan memperkenalkan guru pengganti Pak Wira, yakni Pak Anton. Silakan masuk Pak. Dan betapa kagetnya ketiga gadis SMA ini saat melihat wajah lelaki yang masuk ke kelasnya adalah lelaki yang mereka takuti. Ashifa langsung membungkam mulutnya dan melirik kedua temannya. Dina dan Lydia pun saling berpandangan. Sudah, tenang aja, kata Lydia mencoba menenangkan. Tapi Ashifa terus ketakutan dan ingin menangis. Nafasnya semakin memburu. Lydia yang duduk sebangku dengannya mengelus-elus pundak sahabatnya itu. Ashifa, kenapa? Tanya Pak Hari. Enggak apa-apa Pak. Pak Anton langsung memutar netranya melihat Ashifa penuh selidik. Silahkan Pak Anton, saya serahkan kelas ini kepada Bapak dan saya mohon pamit. Anak-anak jangan nakal ya. Mari Pak, kata Pak Hari seraya meninggalkan kelas. Pelajaran pun dimulai dengan baik sampai jam istirahat tiba. Tapi Ashifa terus menundukkan pandangannya dari Pak Anton, seakan takut akan sesuatu. Bel pun berbunyi, tanda pelajaran berakhir. Pak Anton segera merapikan buku dan keluar kelas. Semua murid berhamburan keluar kelas kecuali tiga sahabat itu. Dina langsung memutar badannya ke belakang untuk melihat kawannya yang gelisah itu. Udahlah Fa, kita kan udah sepakat melupakan kejadian itu. Kamu gak lihat ah? Jawab Ashifa meninggi. Lihat apa? Tanya Lydia. Ya Allah, kenapa dari kemarin aku aja yang lihat? Saud Ashifa menjelaskan. Dia melihat wanita berkardigan pink itu terus berada di samping Pak Anton dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi. Saat Ashifa mencoba melihat, wanita itu pun beradu pandang dengannya. Itulah yang membuatnya ketakutan. Aku gak bakal betah kalau kayak gini. Mana bisa aku konsen di pelajaran. Lama-lama nilaiku jeblok ini, kata Ashifa sambil mendengus kesal. Dina dan Lydia pun tak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menenangkan dan sedikit menghiburnya saja. Pukul 16 di rumah Lydia, ia segera mengambil handuk yang digantung di sebelah pintu kamar mandi. Kemudian masuk dan mengunci sambil menyanyikan lagu kesukaannya. Dia mengguyur tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan kedinginan. Perasaan hawanya panas dari tadi, tapi kok dingin gini ya airnya. Dia tak mempedulikannya dan segera membasuh rambutnya dengan sampo. Saat mengguyur rambut, Lydia pun memejamkan matanya. Dan alangkah terkejutnya ketika membuka netra, dilihatnya wanita berkardigan pink itu di dalam bak mandinya. Seketika gayung yang dipakainya segera dilempar, berharap mengenai wanita itu. Lydia pun beringsut mundur, menempel ke tembok dengan nafas yang tersengal-senggal saking takutnya. Tolong aku, ucap wanita itu. Dari luar kamar mandi, Mama Lydia menggedor-gedor pintunya dengan keras sambil terus memanggil namanya. Lydia segera meraih handuk dan melingkarkan pada tubuhnya, lalu segera membuka pintu. Ada apa? Tanya mamanya khawatir. Kecoa mah terbang, jelasnya cengengesan sambil memegang pintu. Mengagetkan orang saja kamu ini, kata Mama Lydia sambil sedikit memukul bahunya. Setelah berpakaian, Lydia terlihat celingukan, takut bila wanita itu tiba-tiba muncul kembali. Semalaman ia tak bisa tidur tenang, terkaget dan terbangun berulang kali. Bahkan ia tak dapat merasakan nikmatnya memejamkan mata. Di malam yang sama, Dina yang berada di rumah kecilnya sedang sendirian karena kedua orang tuanya tengah masuk shift malam untuk bekerja. Hobinya adalah bermusik, memainkan senar gitar, dan bernyanyi lagu-lagu idolanya.
Dia memetik gitarnya di atas kasur ruang tengah yang sekaligus menjadi ruang tamunya. Maklum, rumahnya kecil, berbentuk kotak dengan 2 kamar tidur, dapur dan 1 kamar mandi. Di sebelahnya ada kaca besar yang langsung menghadap jalanan. Dia tengah enjoy dengan lagunya. Sesaat tiba-tiba dia melihat bayangan wanita di seberang jalan, melihat ke arahnya. Dina menghentikan gitarnya, mencoba memperjelas siluet yang tampak. Ketika mobil melintas, bayangan itu pun menghilang. Dina mendekati kaca dan memutar bola matanya, menelisik sekeliling. Tolong aku. Dina terpental, jatuh terduduk melihat wanita itu, menempelkan wajah dan tangannya di kaca. Dina berteriak sekencang-kencangnya sambil menutup wajahnya. Dia semakin ketakutan saat merasakan baunya disentuh sebuah tangan. Jangan! Dia tetap menutup wajahnya sambil menggoyang-goyangkan baunya agar tangan itu menghilang. Heh, kamu ini ngapain? Dina pun menoleh mendengar suara yang ia kenal. Suara kakak lelakinya yang baru pulang kerja. Dina mengelus dadanya sambil menghembuskan nafas berat. Seketika merasakan ketenangan. Pindah ke kamar sana, aku mau tidur. Ruang tengah itu adalah kamar tidur kakaknya, karena memang hanya ada 2 kamar di rumahnya. 1 untuk Dina dan 1 lagi untuk kedua orang tuanya. Di perpus sekolahan pagi harinya, mereka saling bercerita kejadian yang dialami masing-masing. Ashifa tersenyum menyungging. Kamu kok ketawa sih? Tanya Dina kesal. Ashifa merasa puas karena sekarang bukan hanya dirinya yang diteror wanita itu. Dina merasa sangat menyesal karena tidak menolongnya saat itu. Mereka pun berpikir apa yang harus dilakukan saat ini karena wanita itu masih terus meminta pertolongan. Tanpa disadari, Pak Anton memperhatikan mereka bertiga. Dengan langkah santai, beliau menghampiri ketiganya. Serentak ketiganya menoleh bersamaan. Tak ada yang bergerak, tubuh mereka berasa kaku untuk sementara. Jam pelajaran udah mau dimulai, kenapa kalian masih di sini? Ketiganya masih bengong menatapnya. Heh, kenapa kalian? Ashifa segera sadar dan berdiri, kemudian menarik kedua tangannya dan berlalu. Sumpah, tak pikir kita mau mati itu tadi, ujar Dina sambil setengah berlari menuju kelas. Tak ada yang membalas ucapannya, hanya saling memandang seakan tahu pikiran masing-masing. Hari ini Ashifa merasa beruntung, karena sejak Pak Anton masuk kelas, arwah wanita itu tidak memperlihatkan intensitas padanya. Anak-anak, untuk tugas akhir bab ini, saya mau adakan kerja kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3 anak. Terserah kalian mau bareng siapa saja, boleh. Karena kelas kita ada 30 anak, berarti jadi 10 kelompok. Kemudian berlalu memberikan secari kertas pada Agung, si ketua kelas, untuk mencatat kelompok yang ada. Semua pun segera bergerombol untuk membentuk kelompok masing-masing. Tugas kali ini adalah penelitian terhadap karya seni, bisa patung, lukisan, atau apapun. Karena Pak Anton adalah guru seni, di rumahnya banyak sekali beberapa koleksi karya seni. Untuk itu tugasnya akan dikerjakan secara bergiliran di rumah Pak Anton selepas pulang sekolah. Setelah memberikan jadwal kepada murid di kelas, Pak Anton keluar kelas. Kalian siap guys? Tanya Dina sambil memakai topinya. Keduanya mengangguk bersamaan, menarik nafas sebentar dan segera melangkah menuju kediaman Pak Anton. Rumah joglo bercat coklat muda sudah nampak di depan mereka. Di depan pagar mereka memandang penuh ngeri. Tak ada yang berani memulai masuk. Aku gak yakin guys, jadi apa enggak ini? Tanya Lydia. Sambil menggigit selempang tasnya, Ashifa membalas. Kalau nggak demi tugas sekolah, aku nggak bakal mau masuk neraka. Di dalam pagar, seorang ibu yang duduk di teras menyadari ada tamu di depan pagarnya. Kemudian melambaikan tangannya dan mengisyaratkan untuk masuk. Ketiganya hanya saling memandang, tapi sang ibu terus menyuruh mereka untuk masuk. Dengan berat hati, Dina membuka engsel pagar dan mempersilahkan kedua temannya melewatinya. Ashifa mendahului keduanya. Dengan setengah menunduk dan untuk menunjukkan rasa hormatnya, dia menyilangkan jilbabnya. Kemudian mengucap salam. Assalamualaikum.
ini saya sama teman-teman murid Pak Anton, Bu. Ada tugas ke sini. Pak Antonnya ada. Tanpa berdiri dari duduknya, wanita parubaya itu yang memakai gamis batik coklat itu menaruh cangkir teh di meja sebelahnya. Waalaikumsalam, saya Bu Asti, ibunya Pak Anton. Sudah tahu kok kalau bakal ada tamu, tapi Pak Anton belum pulang. Mari ikut ibu. Jelasnya sambil berjalan di samping rumahnya. Asyifa terlihat ragu. Dina meliriknya dan mengisyaratkan untuk mengikuti Bu Asti. Mereka diajak ke sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali barang-barang bernilai seni di dalamnya. Ketiganya mengamati semua barang-barang yang ada. Dindingnya penuh dengan lukisan abstrak, beberapa penghargaan dan piala. Ada beberapa patung juga di pojok-pojok ruangan. Tapi yang paling membuat mereka penasaran adalah bingkai-bingkai foto di atas meja. Lydia mengambil salah satu foto di atas meja dan menunjukkannya pada Bu Asti. Bu, ini siapa ya? Wanita itu melirik bingkai di tangan Dina. Oh, itu adiknya Anton, namanya Nisa. Garis bibirnya tiba-tiba menurun, mengisyaratkan sebuah kesedihan. Asyifa memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Bu, ada apa? Bu Asti terlihat cemas, kemudian Lydia langsung berinisiatif mengambilkan kursi untuknya. Bu Asti segera duduk dan menutup matanya, seakan menahan air matanya. Nisa hilang. Udah 2 minggu yang lalu. Saya udah minta tolong polisi, tanya teman-temannya, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Ketiganya semakin penasaran dan mencoba untuk menguliknya. Sambil menyebarkan rambut panjangnya ke belakang, Lydia bertanya, Mbak Nisa sama Pak Anton deket banget tak Bu? Bu Asti mengangguk, kemudian menceritakan bahwa keduanya bukan saudara kandung. Anton diangkat menjadi anak saat berusia 10 tahun, dan saat itu Nisa berusia 7 tahun. Mereka hanya mempunyai 1 anak karena setelah melahirkan Nisa, rahim Bu Asti diangkat karena kanker yang dideritanya. Dengan adanya Anton, Bu Asti merasa keluarganya menjadi lengkap dan utuh, apalagi melihat keduanya yang saling menyayangi. Sambil mendengarkan Bu Asti berdongeng, Asyifa menelusuri ruangan itu. Tiba-tiba, mereka dikagetkan. Dengan suara Asyifa yang berteriak, semua menoleh dan mencarinya. Ditemukannya Asyifa sedang terduduk sambil menopang tangannya di belakang, seperti ketakutan. Asyifa langsung menunjuk sebuah patung di depannya. Dina dan Lydia tercengang, membuka mulutnya melihat penampakan patung yang mirip dengan Mbak Nisa. Dengan pakaian lengkap saat terakhir mereka melihat di toilet. Ini patungnya Nisa, katanya Anton buat mengenang ibu. Biar ibu bisa lihat dia tiap hari, kata Bu Asti sambil mengusap-usap wajah patung itu. Asyifa dibantu kedua temannya berdiri. Entah melihat patung itu seakan melihat Nisa hidup. Ketiganya bergidik ngeri, saling berpelukan. Belum hilang rasa kaget, mereka dikejutkan kembali oleh kedatangan Pak Anton di belakang mereka. Sudah lama tak nunggunya. Ketiganya serentak kaget sambil mengelus dada masing-masing. Ngagetin aja kamu Luton, kata Bu Asti. Ya udah kalau gitu, tak tinggal masuk rumah aja ya. Kamu udah datang. Mereka masih takut saling berpelukan sambil menatap Pak Anton. Kenapa lihat saya seperti itu? Seketika mereka segera melepas tangan masing-masing. Silakan dilihat-lihat, mau pilih yang mana buat tugas kalian. Ambilin minum sebentar, sepertinya kalian sedang syok. Anggukan secara bersama menutup pertemuan tiba-tiba itu. Dina mendengus kesal. Kok bisa ya orang itu santai setelah membunuh orang? Terus emangnya nggak ada yang tahu mayitnya tak setelah kita? Kok sampai sekarang Mbak Nisa belum ketemu? Aku nggak mau mikir terlalu dalam, takut Pak Anton curiga sama kita, kata Asyifa. Bu Asti menghampiri lagi ke ruangan. Bertepatan dengan Pak Anton membawa baki isi minuman untuk ketiganya. Ton, ibu pamit, 3 hari mungkin ibu pulang. Ibu mau kemana Bu? Saudina. Bu Asti tersenyum. Mau ke budenya Anton, Mbak Sri, kakakku. Sambil melangkah menuju pintu, Bu Asti kembali berbalik.
Jangan buat kekacauan ya Ton, Bapak ikut aku. Orangnya udah di depan, masuk taksi. Pak Anton mengangguk dan tersenyum ke ibunya. Terlihat begitu tampan dengan kumis tipis melingkar di atas bibirnya. Rambutnya disigar ke belakang, menambah kesan maco dan seksi. Lydia terperangah, pipinya memerah, semu karena terpesona. Ketakutan itu seakan sirna sekejap saja. Heh, senyum sendiri, gila tak? Sambil menyenggol baunya ke tubuh Lydia, Ashifa menggoda. Dina pun menambahkan, awas tertarik, gak takut nasibmu kayak Mbak Nisa tah. Lydia memutar bola matanya sembari menghembuskan nafas, kemudian berbisik, wajarlah guys, aku wanita normal loh. Pak Anton menghampiri ketiganya dan menyodorkan minuman, kemudian tersenyum. Silakan, aku tunggu di meja depan ya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo, saya bantu. Semuanya mengangguk. Lydia hampir tak mengedipkan mata saat menatap Pak Anton tersenyum. Benar-benar idaman pikirannya. Kedua temannya tersenyum menggoda, seakan tahu isi pikiran Lydia. Ngapain senyum-senyum? Jorok cuk dirimu. Saudina membuyarkan lamunan Lydia. Duh, bibirnya yang belah tengah itu loh, gak nahan. Pengen tak gigit aja. Kebayang gelinya kena kumis tipisnya. Seakan tak punya malu, Lydia mengungkapkan jalan pikirnya. Meledaklah tawa ketiga sahabatnya itu. Kebanyakan lihat drakor kamu. Pikiranmu cuma ciuman aja, kata Dina menambahkan. Langsung pipinya muncul seiring tawa riangnya. Sambil sedikit menampar halus kedua temannya, Ashifa berkata, Hus, gak boleh nona-nona, nanti setannya lewat loh. Serentak keduanya berkata, Engge punyai. Kemudian tertawa lepas. Lydia segera mengambil gelas, mengisi ketiga gelas dan segera bersulang dengan kedua temannya. Seakan belum hilang dahaga, mereka meminum kembali es buatan Pak Anton itu. Es teh buatannya saja manisnya kayak gini, apalagi kecupannya. Ketiganya tak bisa menahan tawa, terus tertawa hingga akhirnya gelap menyelimuti dan hilang. Lydia tersadar mendapati dirinya terduduk dengan kaki selonjoran yang terikat. Saat mencoba untuk membuka tali, ia merasakan tangannya juga diikat. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Kedua temannya belum sadar. Tangan mereka terikat menjadi satu di belakang. Ketakutan menyerangnya. Ia menggoyang-goyangkan tangannya, berharap kedua temannya sadar. Air mata pun tak terbendung lagi. Hei guys, bangun! Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Lydia menoleh ke arah sumber suara. Dilihatnya Pak Anton sedang mengaduk semen. Agak jauh di depannya. Dia tak memakai baju, hanya celana. Keringat membasahi seluruh badan. Tangannya kekar memperlihatkan otot-otot saat mengayunkan sekop. Kini di matanya tak terlihat lagi Pak Anton yang rupawan. Baginya sekarang dia seorang monster. Pak Anton meliriknya sekilas, tersenyum, menyugar rambutnya ke belakang. Tak ada lagi senyum manis pada Lydia. Sudah bangun? Tunggu ya bentar lagi, Bapak mau main-main sama kalian. Adonannya udah mau jadi kok. Bajingan! Teriak Lydia menyadarkan Dina dan Ashifa. Keduanya kebingungan. Ashifa masih merasa pusing, pandangannya agak kabur. Menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha membuat penglihatannya membaik. Dina menoleh ke sana kemari, memperjelas kesadarannya. Apa-apaan ini? Shh, jangan teriak-teriak, kita mainnya santai aja. Bapak cuma mau menambah koleksi patung. Kalian bertiga bakal menjadi koleksi patung Bapak yang selanjutnya. Pasti keren. Ashifa menangis, menggesek-gesekkan tangan dan kakinya yang terikat. Lydia berpikir sejenak, kemudian melontarkannya. Jadi jasadnya Mbak Nisa sekarang jadi patung itu? Cerdas sekali kamu, jawabnya sembari terus mengaduk semen. Dancuk kamu. Itu adikmu, teriak Dina kesal. Pak Anton menghentikan aktivitasnya, mengelap keringnya di dahinya dengan tisu di atas meja, lalu berjalan mendekati ketiganya. Ashifa semakin meraung-raung dalam tangisannya. Lydia hanya bisa menelan ludah tanpa bisa bergerak pergi. Ia berjongkok di depan ketiga muridnya, meraih dagu Dina dan tersenyum. Ya,
Nisa memang adikku, adik tercintaku. Pak Anton mulai menceritakan awal kisahnya. Dulu bapaknya adalah pekerja di kebun Pak Darto, ayah angkatnya kini. Karena suatu kesalahan, bapaknya diberhentikan dari pekerjaan, hingga membuat keadaan ekonomi keluarganya kian sulit. Pak Darto kemudian menawarkan untuk mengambil hak asuh Anton, dan sebagai gantinya beliau memberikannya sepetak tanah kebunnya untuk diberikan dan dikelola oleh orang tuanya Anton. Awalnya Bapak Anton menolak, tapi utang kian membelit, debt kolektor dan berbagai bank kredit membuat keluarganya semakin resah. Hanya beberapa bulan saja bapaknya mengikhlaskan Anton kepada Pak Darto. Beliau berjanji akan menjaga dan mendidik Anton dengan baik, bahkan menyekolahkannya hingga tinggi. Ibu Anton hampir pingsan menangisi kala itu. Tapi apalah daya, mereka mempunyai 4 orang anak yang harus dihidupi. Anton adalah anak sulung dan mempunyai 3 adik. Saat itu usianya 10 tahun. Awalnya Anton begitu membenci bapaknya sendiri karena menganggap telah menjualnya demi harta. Lama-kelamaan Anton sadar bahwa semua yang dilakukan oleh bapaknya adalah untuk kebaikan semua. Anton yang hidup dengan serba mewah dan berkecukupan itu tak rela melihat keluarganya hidup apa adanya. Setiap diberi uang jajan, Anton menabungnya dan memberikannya kepada bapaknya setiap minggu. Bapaknya sangat bangga padanya. Nisa mengetahui semua perilaku Anton. Dia sangat mengagumi sosok kakak sambungnya itu. Begitu baik dan peduli. Semakin lama rasa kagum itu berubah menjadi perasaan cinta. Nisa tak ragu untuk mengungkapkannya pada Anton saat SMA. Tak disangka Anton juga mempunyai rasa yang sama pada Nisa. Hingga tanpa orang tua mereka sadari, keduanya menjalin asmara sampai kuliah. Hampir tiap malam mereka bersetubuh di kamar Nisa, dengan alat pelindung tentunya. Hingga suatu hari Nisa tak mendapati menstruasinya. Setelah dites hasilnya pun positif. Bingung melanda keduanya, mau dibawa kemana hasil hubungan terlarang itu. Nisa berusaha meyakinkan Anton untuk memberitahu saja ke orang tuanya, tapi Anton menolak. Kesehatan Pak Darto kian memburuk, tubuhnya semakin kurus dan sering melamun. Suatu malam Anton yang hendak ke dapur tak sengaja mendengar percakapan ibu dan bapak angkatnya itu di teras belakang rumah. Bu, sepertinya umurku sudah gak bakal lama. Aku harus ngurus surat wasiat, Bu. Jangan bilang gitu toh Pak, kamu itu kayak yang maha kuasa aja. Lagian anak-anak ya udah besar, udah cukup umur kan. Terserah sampean lah Pak. Aku ingin mewariskan semua hartaku kepada Nisa, Bu. Loh, terus Anton? Anton cukup tak kasih rumah ini. Orang cuma anak angkat aja kok. Ya jangan gitu toh Pak, dibagi 2 kan bisa sih. Anton ini udah jadi anak kita loh Pak. Aku udah nyekolahin dia tinggi, itu udah cukup buat modal dia besok. Tugasnya kita tinggal saja menikahkan. Anton yang bersembunyi di balik dinding dapur geram menahan emosinya. Memang dia hanyalah anak angkat, tak punya hak apapun di rumah ini. Tapi dia merasa tertipu karena selama ini dia yang mengurus semua perkebunan, villa, bahkan usaha travel bapaknya itu. Apa balasan yang dia dapat? Hanya sekedar rumah ini saja. Sedangkan Nisa yang tak pernah sedikit pun membantu usaha bapaknya, hanya ongkang-ongkang kaki dan menadahkan tangan, semua diberikan padanya. Tak setimpal pikirnya. Ia memutar otak, terlintas di pikirannya untuk melenyapkan Nisa. Apalagi sekarang dia sedang hamil anaknya. Apa kata semua keluarganya nanti? Siang itu Anton mengajak Nisa untuk nonton bioskop. Tiket sudah dipesan Anton sebelumnya, jadi mereka tak perlu mengantri. Anton menggendeng tangan Nisa dan mengusap-usap tangannya, membuat birahi Nisa naik. Ia menarik Anton ke toilet wanita, lalu masuk ke salah satu biliknya. Anton segera menundukkan Nisa di kloset dan dengan segera meraih bibir ranum wanita itu. Keduanya saling berjumbu penuh nafsu, hingga tanpa Nisa sadari, Anton telah membelit lehernya dengan selang air di sebelahnya. Kedua kakinya dihimpit hingga ia tak dapat menggerakkan sama sekali. Sesaat ia mendengar suara gadis-gadis tertawa di depan.
Ia berusaha berteriak dan menarik selang yang melingkar di lehernya. Tapi apalah daya, kerongkongan sudah keluh. Tak lagi mengeluarkan suara. Hanya ratapan memelas untuk Anton di atas pangkuannya yang bisa ia berikan. Seakan tak punya belas kasih, Anton malah menggencangkan belitanya hingga Nisa menemui ajalnya. Anton berusaha diam di dalam bilik sembari menunggu gadis-gadis di depan keluar. Tapi semakin lama ia tak tahan melihat wajah mayat Nisa yang melotot di hadapannya. Takut, resah, dan bingung yang ia rasakan. Tak bisa menahan lagi, Anton dengan keras membuka pintu bilik dan mendapati 3 gadis di depannya. Ada yang mengumpat kaget. Anton bingung celikukan. Sial. Loh mas, kamu ini salah masuk. Ini toilet cewek. Ngawur aja. Anton keluar dari toilet, tapi menunggu hingga 3 gadis itu keluar. Dari luar Anton mendengar suara teriakan mereka. Dia mengintip di selah pintu. Dilihatnya mereka berada di depan mayat Nisa di dalam bilik. Keringatnya mengucur, takut bila mereka bakal lapor polisi. Ternyata dugaannya salah, mereka meninggalkan Nisa begitu saja. Sejenak ia berpikir apa yang harus dilakukan. Lalu ia melihat seorang cleaning service masuk ke sebuah ruangan. Anton mengikutinya dengan segera. Di sana ia menemukan banyak seragam. Diambilnya satu dan dikenakan segera. Dengan sigap mengambil kantong plastik hitam besar dan membawanya ke toilet. Ia beruntung karena saat itu bioskop akan segera dimulai dan orang-orang sudah berjubel di depan pintu untuk mengantri masuk. Dimasukkannya mayat Nisa dalam kantong kemudian dibopong keluar. Ia berpura-pura mendekati bak sampah. Beruntungnya pula mobilnya diparkir dekat bak itu. Dengan awas dan hati-hati sambil mengawasi keadaan sekitar, Anton menyembunyikannya dalam bagasi mobil. Setelahnya ia kembali masuk ke gedung bioskop dengan sikap setenang mungkin dan duduk dengan santai. Sudah paham, katanya pada ketiga gadis di depannya. Kumohon lepaskan kami akan tutup mulut selamanya, aku janji, pinta Ashifa memelas. Dina yang berada di depan Anton menatapnya tajam penuh amarah. Pembunuh, kau bukan hanya membunuh Mbak Nisa, tapi juga darah dagingmu sendiri. Manusia macam apa kau ini? Anton berdiri mendekati patung Nisa, kemudian mengelus perutnya. Aku sudah mengabaikannya, dan ini akan menjadi ketenangan terindah bagiku. Kami gak ada hubungannya dengan ini. Sekarang lepaskan kami, bentak Lydia. Anton menoleh kemudian mendekati Lydia. Kau sungguh-sungguh mirip dengan Nisa. Rambutnya, sambil membelai rambut Lydia. Kulitnya, sambil mengusap kulit tangan Lydia. Dan bibirnya, menggenggam wajah Lydia dan mendekatkannya pada wajahnya. Lydia melotot dan menahan ketakutannya. Tanpa disangka, Lydia meludahi wajah Anton. Anton kaget sesaat, kemudian mengulum bibir Lydia dengan ganas. Lydia mengerang sambil menggoyang-goyangkan badannya. Lepaskan, umpat Dina di sebelahnya. Pembunuh, pedofil, bajingan. Ashifa menambahkan sambil berusaha mendekatkan kaki untuk menendang gurunya itu. Belum sempat menendang, Anton melepaskan wajah Lydia. Ashifa pun diam menatapnya. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Anton seperti tidak mendengarnya. Ia berucap, ya, aku memang pembunuh. Nisa dan bayinya adalah korban pertamaku, dan kalian akan jadi korban berikutnya. Ia mengambil pena di saku celananya, kemudian menggores keras pipi Ashifa hingga meneteskan darah segar. Ashifa berteriak tanpa disadari di belakang Anton. Bu Asti menangis mendengar perkataan anaknya itu. Apa? Kamu membunuh Nisa? Bayi, apa maksudmu? Anton menoleh ke ibunya. Ibu, kenapa balik lagi? Katanya. Bu Asti mendekat ke Anton. Apa-apaan kamu ini? Kamu apakan murid-muridmu ini? Anton hendak menjawab, tapi sebelum sempat Bu Asti sudah menggampar keras wajah Anton. Anton memegang pipinya dan tersenyum menyungging ke arah ibunya. Pena yang masih ia pegang segera dilayangkan ke tubuh Bu Asti.
Tapi sebelum mengenainya, Dina telah menendang kaki Anton. Meski dengan terikat, tendangannya cukup kuat hingga membuat tubuhnya terjungkal ke samping dan kepalanya terbentur patung. Darah mengalir seketika. Ia pingsan. Dina, Lydia, dan Asyifa menceritakan semua yang mereka tahu kepada orang tua Anton. Bu Asti menangis sesegukan di bau Pak Darto, tak percaya atas apa yang telah mereka lewati. Patung Nisa dibongkar, tulang belulangnya dikumpulkan untuk dijadikan bukti. Tak lupa rekaman CCTV di parkir mall saat Anton memasukkan mayat Nisa. Semua sudah diserahkan ke polisi. Ketiga gadis itu juga telah menjadi saksi yang menguatkan Anton dijatuhi hukuman seumur hidup. Selang beberapa hari, ketiga gadis SMA itu menghadiri pemakaman Nisa. Mereka memakamkan tulang Nisa dengan layak. Matur suwun Yondo, ibu gak bisa balas apa-apa, Nduk, kata Bu Asti pada ketiganya. Iya Bu, sama-sama. Bu Asti mengelus pipi Asyifa. Maaf ya Nduk, gara-gara Anton pipimu jadi bekas gini. Asyifa tersenyum dan menggeleng. Gak apa-apa Bu, buat kenang-kenangan. Semua berpamitan melangkah menjauh dari Bu Asti. Begitu pula ketiga gadis itu. Sambil berjalan bersama, mereka saling berpegangan tangan. Yang paling membekas itu aslinya ya Lydia loh. Gimana rasanya bibir Pak Anton yang belah tengah itu, Lid? Sindir Dina. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Wah, amazing guys, sumpah. Sayangnya nggak pakai nafsu. Ketiganya kemudian menoleh kembali ke Bu Asti yang masih duduk di depan makam Nisa. Mereka melihat di sampingnya ada arwah Nisa berdiri melihat ke arah mereka sambil mengucapkan dua buah kata, matur suwun. Semua tersenyum dan mengangguk. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positifnya dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi